Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dari Robi, tentunya pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di ruangan guru SDN Wading Jaya 1 yang pada saat ini saya berkesempatan ataupun sebagai CGMP akan mendesiminasikan tentang budaya positif yang telah dipelajari oleh saya selama menjadi guru penggerak sebagai aksi nyata di sekolah kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Di sini sebenarnya pernah ataupun sering, cuma kita tidak mengetahuinya apa saja yang pernah kita lakukan, namanya apa gitu. Apakah itu sudah termasuk budaya positif atau belum? Di sini budaya positif di sini next habit. Nah, budaya positif ini di sekolah adalah lingkungan yang mendukung dan mendorong perkembangan siswa secara menyeluruh, baik dalam hal akademis, emosional maupun sosial. Adanya budaya positif di sekolah dapat menciptakan atmosfer yang aman, inklusif dan menyenangkan sehingga siswa merasa terdorong untuk berkembang secara optimal. Ini pengertian dari budaya positif di sekolah yang harus kita laksanakan. Next. Nah, adapun konsep-konsep dari budaya positif ini diantaranya adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini budaya positif ini semuanya tercakup ya di sini. Mempelajari keyakinan kelas belum tentu di segitiga restitusinya. Kalau tidak tahu, ini tidak akan berhasil budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Next. Nah, sekarang ke materi yang pertama, yaitu budaya positif. Di sini, setuju atau tidak setuju, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju dan tidak setuju. Iya, jawabannya setuju atau tidak? Setuju. Setuju dulu ya, setuju ya ini ya. Nah, terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca ataupun membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju atau tidak? Setuju. Jadi semuanya setuju. Nanti setelah ini akan kita refleksikan di akhir setelah semua materi dipelajari. Berarti kesepakatannya ini setuju ya? Setuju. Oke, lanjut. Nah, di sini di perubahan paradigma ada teori kontrol atau teori pilihan. Jadi ilusinya guru itu mengontrol murid. Ilusinya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi merasa si anak itu harus merasa bersalah sehingga karakternya nanti akan timbul dengan sendirinya. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya kan? Kenyataannya seperti ini ya. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa seperti kita di sini terhadap anak didik kita. Sebenarnya itu adalah ilusi kontrol. Next. Nah, dari paradigma perubahan ini, stimulus respon teori kontrol ataupun teori pilihan. Dari stimulus respon, coba kita pahami satu-satu.
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, walaupun itu buruk atau baik, gitu kan? Orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain di teori kontrolnya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pada saat bujukan gagal, mau tidak mau, kalau di rumah juga kita pasti dipaksakan. Itu stimulus responnya. Di teori kontrol pilihannya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dibuat pilihan-pilihan. Jadi di sini ada unsur pemaksaan, tapi di sini si anak itu dibuatkan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Menang, kalah, gitu kan? Nah, kalau di teori kontrol pilihan, model berpikirnya bukan menang kalah, tapi kudu menang, baik. Menang. Nah, sekilas kemana ia arahnya? Kemana ini arahnya, gitu kan? Sementara ini pasti masih buram. Nah, di sini ada di pemahaman tentang teori kontrol ataupun teori pilihan. Next. Nah, tadi kita berbicara tentang teori disiplin. Kalau ini semuanya juga sudah tahu. Kalau baca sebelumnya pasti tak tahu kan? Disiplin yaitu berasal dari bahasa Latin yang artinya tetap belajar. Terus disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun di dalam budaya kita makna disiplin telah berubah di kita, termasuk saya sendiri. Disiplin itu sebelum mengetahui ini sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, betul kan? Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nyaman jadi tingkat taman. Disiplin itu biasa seperti itu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi bukan dari diri kita. Nah, yang digali itu di disiplin ini, disiplin positif ini yaitu mulai agar dari diri kita sendiri supaya tidak ada rasa keterpaksaan ataupun ketidaknyamanan. Next. Nah, disiplin positif ini dengan cara penerapan yang mengajarkan anak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi menumbuhkan kesadaran si anak agar tumbuh nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi agar nilai-nilai positif pada si diri anak ini dengan disiplin positif ini timbul dengan sendirinya tanpa ada suatu paksaan. Kalau sudah ada suatu paksaan, timbulnya ketidaknyamanan. Ya, next. Nah, di sini juga akan kita pelajari teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mau yang mana yang kita pakai? Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal, ada dua motivasi, eksternal dan
internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, itu dari eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu ada di motivasi eksternal. Ini tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Seseorang yang ada dorongan dari ataupun tekanan dari seseorang agar disiplin, agar apabila dia tidak melakukannya akan mendapatkan hukuman, sehingga timbul ketidaknyamanan. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini dorongannya, motivasinya dari motivasi eksternal. Seperti saya ikut guru penggerak, apa motivasi eksternalnya? Pasti ada. Motivasi eksternalnya ada, motivasi internalnya juga ada. Terus di sini yang keduanya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya, tetap kita ikut sesuatu pasti ada motivasi eksternalnya. Apa imbalannya saya ikut? Gitu kan? Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Seperti ini, seperti sekarang ini. Kalau memang tetap ini salah satu motivasi kita melakukan ini, salah satu motivasi eksternal. Terus yang ditanyakan, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Minimal dengan seperti ini kita, satu, menjaga silaturahmi, yang kedua menambah pengetahuan. Terus, nah dari yang ketiga ini tujuan disiplin positifnya ada di motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi timbulnya dari diri sendiri. Ini tujuan disiplin positif ini adanya di diri sendiri, bukan yang eksternal dan eksternal. Tetap tujuannya ada di motivasinya dari diri sendiri. Next. Nah, nanti dulu, jangan di next. Sekarang enggak, yang tadi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, deal ya. Hukuman boleh berbeda, boleh. Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja kelas karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Murid disuruh untuk tidak, belum diralat, untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Jadi ke sekolahnya memakai sepatu putih, dibuka sepatunya seharian di sekolah tidak memakai sepatu. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman, konsekuensi? Hukuman. Kalau pelajarannya PJOK makanya konsekuensi. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Tidak jadi masalah. Perbedaan itu indah, ya. Hukuman. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman.
Kita lihat jawabannya, next. Nah, yang pertama hukuman, yang kedua lari hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi dan hukuman. Yes. Jadi yang benar yang terakhir adalah konsekuensi, karena di pelajaran PJOK ya, pelajaran PJOK bukan hukuman. Bisa kan sekarang membedakan mana konsekuensi, mana hukuman. Next. Oke. Nah, tadi itu ada 3 jenis pengendalian budaya positif atau disiplin. Pertama hukuman, kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Mau pakai yang mana nih di sini? Dari pengertian restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Bayangkan di kelas saja, ya, membuat kesalahan, tapi bisa kembali lagi ke kelas dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi bukan kita yang mencari solusinya, murid itu sendiri. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ataupun itu disebut dengan tujuan mulia. Seperti apa? Oh, seperti Pak Epi ingin menjadi orang yang pintar misalkan, seperti Pak Pulung ingin menjadi orang yang rajin. Itu merupakan satu tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi diri sendiri dan orang lain. Itu dikutip ini ya dari Gosen 2004. Next. Nah, di sini untuk membudayakan disiplin positif ada, tadi itu sudah dibahas ya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Kita ambil paling atas. Kalau di hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pasti tidak? Hukuman, sesuatu yang menyakitkan pasti terjadi. Contoh tadi push up, menyakitkan kan? Menyakitkan. Terus ada lagi contoh, tidak mengerjakan tugas, memegang hidup. Sakit tidak? Tidak, ya. Tapi mental yang kena. Itu sama saja ya. Sesuatu yang menyakitkan terjadi, itu hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Misalkan tadi mencoret-coret, berarti harus mengganti. Nah, di restitusi itu merupakan pilihan. Nanti si anak akan dengan sendirinya, dengan tuntunan kita untuk membantu pilihan-pilihan, sehingga tadi itu tujuan mulianya tercapai, tapi tidak merugikan kepada yang korban, gitu, seperti itu. Nanti ini masih panjang, ini baru permulaan. Di hukuman, peraturannya adalah blak 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 blak, kamu harus blak 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 blak, seperti itu kan di peraturan. Kalau di konsekuensinya, minimalnya kita bertanya, apa peraturannya? Peraturannya misalkan memakai seragam lengkap pada saat upacara. Mampukah kamu melakukannya? Seperti itu kan? Ditanya kembali. Terima kasih. Sudah menjawab, kita hanya mengucapkan terima kasih. Nah, di restitusi banyak sekali sebenarnya ini hanya sebagian. Apa yang kamu yakini? Dalam keyakinan ini, di sekolah ataupun di kelas, kita harus membuat keyakinan terlebih
dahulu dalam nanti yang dituangkannya di sebelumnya itu di kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah, sehingga dibuat keyakinan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi mereka sendiri yang memperbaikinya, ya. Next. Nah, di sini setelah kita mempelajari hukuman, konsekuensi, dan restitusi, tadi di bawahnya belum. Nah, di sini hukuman hasilnya negatif. Konsekuensi di posisi netral, bisa baik, bisa buruk. Kalau di restitusi hasilnya pasti positif. Namun karena belum yakin nih, karena memang sementara kita belum membahas tentang bagaimana cara merestitusi anak, gitu kan? Belum. Lanjut. Nah, posisi kontrol guru. Di sini kita mana yang sering kita lakukan? Ada sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada pembuat merasa bersalah, ada pemantau, dan ada sebagai manajer. Jadi kita di sini minimal harus tahu, oh saya melakukan itu berarti posisinya saya sebagai ini. Saya melakukan ini, posisinya saya sebagai ini. Namun di restitusi kita diusahakan sebagai manajer, karena tidak ada istilah hukuman di disiplin positif ini, tidak ada istilah hukuman. Jelas kita di sini sebagai manajer. Contohnya bagaimana? Next. Nah, contoh sebagai penghukum, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan push up, misalkan. Itu jelas sebagai penghukum. Tadi itu kalau kita sebagai penghukum, hukuman yang diterapkan hasilnya apa? Negatif kan? Nah, membuat orang merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan Bapak. Timbulnya apa ke si anak? Kamu sudah mengecewakan Bapak sampai tidak juara di tingkat kecamatan, misalkan. Nah, timbulnya keyakinannya kan mental si anak itu sendiri. Sebagai teman, lakukan untuk Bapak. Ya sudah, nanti Bapak bantu bereskan. Padahal si anak itu sendiri kalau kita berikan jalan akan mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Di pemantau, datang lama. Kenapa kamu tidak memakai seragam? Apa peraturannya? Kan ditanya, apa peraturan? Apa konsekuensinya? Jadi kalau yang di sini konsekuensi ataupun hukuman, jadi tetap diterapkannya, mempertanyakan hukumannya. Jadi yang akan di peraturan, melanggar di peraturan yang mana, terus hukumannya seperti apa, ini ada di posisi pemantau. Dan kalau di manajer, kontrol diri, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut, kamu mau meyakininya, kamu mau memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi di sini di penguatan terhadap si anak, yang dikuatkan si anak. Agak ke atas, enggak, maksudnya yang di bawahnya. Nah, di sini hasilnya memberontak, mendendam, dan menyalahkan. Kalau sebagai penghukum, kalau sebagai apa di sini? Pembuat kesalahan, menyembunyikan atau menyangkal. Jadi supaya tekannya akhirnya supaya tidak
membuat ibu kecewa, akhirnya disembunyikan. Rapot juga disembunyikan terhadap orang tua. Hasil ulangan disembunyikan agar tidak kecewa. Atau ngeles gitu. Kalau ini sebagai teman kadang-kadang ketergantungan. Nanti akhirnya ketergantungan. Terus yang pemantau menyesuaikan bila diawasi. Ada Pak Epi lewat sini. Nah, seperti itu. Tapi kalau di manajer akan menguatkan watak atau karakter si anak tersebut. Jadi posisi kita harus bisa memposisikan diri sebagai manajer di sini, karena nanti hubungannya dengan restitusi itu sendiri. Next. Nah, adapun di sini ini mengacu kepada kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau tidak ada rasa diterima, bisa selalu dibully, pasti itu timbulnya ketidaknyamanan di kelas, kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan bertahan hidup. Ini 5 dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Next. Nah, setelah dari disiplin positif, kita kontrol guru dan mengetahui 5 dasar kebutuhan siswa, maka di kelas ataupun di sekolah kita harus membuat keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas berupaya pernyataan nilai-nilai kebajikan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan kelas. Keyakinan kelas tersebut terbentuk melalui kesepakatan antara guru dan murid. Seperti kemarin di Kurtilas, Pak Epi pernah melakukan. Cuma itu kesepakatan kelas, belum keyakinan kelas. Karena dari kesepakatan itu nanti akan disimpulkan menjadi keyakinan kelas. Next. Kalau kemarin tahun kemarin kita selalu membuat peraturan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di ilustrasi seperti ini. Mengapa kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik yang tadi itu dari dalam diri, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Masuk memakai helm. Tapi kalau sudah kita meyakini, walaupun selangkah tetap akan pakai helm. Kalau meyakini nilai-nilai yang menggerakkan kita bahwa itu sudah kita yakini. Kalau itu peraturan, hanya sebagai peraturan, walaupun 5 kilo, 10 kilo perjalanan tetap helmnya dilepas. Kalau itu karena tidak ada polisi misalkan alasannya. Tapi kalau sudah yakin di diri kita, itu mau 5 meter juga mau 10 meter, pada saat naik motor itu pasti akan dipakai. Next. Nah, di sini kita selalu membuat peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apabila yang di kelasnya sudah membuat peraturan, belum ya? Belum. Kalau sekarang belum, nanti ke depannya jangan membuat peraturan, tapi buat dulu kesepakatan kelas. Seperti anak maunya apa? Pembelajaran, anak-anak dimulai harus hadir di kelas 5 menit sebelum guru datang, misalkan. Nah, di sini di peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, yang di keyakinan kelas ditulis itu bukan poin-poin itunya,
tapi nilai-nilai kebajikan universal. Masuknya ke tanggung jawab. Hadir 15 menit, disiplin dan komitmen. Ini yang membuat jangan guru. Jangan guru. Yang membuat tadi itu di kesepakatan kelas. Jadi si siswa apa saja nih keinginan siswa? Seperti kita di sini. Dilarang jangan merokok misalkan. Itu dari peserta. Jangan merokok, Pak, boleh minum. Boleh minum, tulis di situ. Nah, itu hanya kesepakatan. Nanti di sini timbulnya seperti ini, nilai-nilai kebajikan universal yang dipakainya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, keyakinan kelasnya. Dilarang melakukan kekerasan, gelut, budak. Di sini di keyakinan kelas ditulis keselamatan dan kasih sayang. Jadi intinya semua diterapkan, menerapkan keselamatan dan kasih sayang. Keyakinan kelas 5, menerapkan tanggung jawab, menerapkan menghormati orang lain, menerapkan disiplin berkomitmen. Tapi poin-poinnya harus sudah ada di dalam kesepakatan kelas yang nanti akan dibuat. Kalau gunakan masker udah tidak bergantian atau menunggu giliran ke WC misalkan atau baris. Nah, menghormati orang lain, bersabar, nilai kebajikan universalnya. Jadi intinya di keyakinan kelas, biar di sini diyakini oleh diri kita sendiri ataupun oleh siswa, sehingga dengan sendirinya dia sadar bahwa yang membuat keyakinan kelas itu kita, dari kita. Nah, seperti itu. Next. Nah, seperti ini contohnya. Disiplin, menjaga kebersihan, ya, jujur, sopan santun, saling menghormati, seperti itu. Ya. Next. Nah, di sini segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi tadi ada berapa? Ada 3 ya. Hukuman, hasilnya negatif, konsekuensi, hasilnya konsekuensi netral. Kalau restitusi hasilnya positif, gitu kan? Nah, di sini pada posisi manajer, guru akan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan agar mereka menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkahnya ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana caranya? 1, 2, 3 ini. Yang namanya juga segitiga pasti ada 3. Next. Nah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, dan validasi kesalahan. Next. Jadi intinya kita membuat pertanyaan-pertanyaan, menstabilkan identitas. Kalau bisa coba kita langsung ke Google Drive. Nah, di Chrome. Nah, keluar dulu. Di Drive, ya. Kita langsung ke contoh segitiga restitusi di PGP, Madrid, di PGP. Mana? Di PGP, di ini nih. Ada PGP. Nah, PGP. Klik. Modul 1.4. Nah, skenario kasus 2, coba. Kasus 2. Nah, di sini. Aufa Al-Hadi, ada kasusnya seperti ini.
Jadi ini cara menangani kasus ataupun permasalahan dengan segitiga restitusi. Aufa Alhadi merupakan siswa kelas 5 SD 2 Ringja 1. Pada jam istirahat, Aufa membuang sampah plastik sembarangan. Belum, sehingga membuat temannya terpeleset. Nah, next. Bukan itu bu, nextnya ke bawah. Itu PPT. Nah, ini skenario-nya. Ke bawah. Nah, pada jam istirahat pertama Aufa masuk ke ruangan kelas 5. Ketika itu kondisi kelas 5 sepi, tidak ada satupun orang dalam kelas. Aufa masuk ke ruangan kelas 5 sambil menengok kanan kiri untuk memastikan tidak ada orang yang melihat. Gak ada orang, ya. Sambil membuang sampah plastik bekas esnya. Biasa baru dah, belum seperti itu. Nah, beberapa saat kemudian masuklah 2 orang siswa yaitu Akif dan Askon ke dalam kelas. Tidak sengaja Akif menginjak plastik yang dibuang Aufa, hingga akhirnya terpeleset. Terjadilah kejadian. Ya. Seperti kalau di kita siapa? Nadia, seperti Nadia dibawa digotong ke sini. Siapa? Askon, ini kan skenario ya, anggap di skenario. Siapa ya yang membawa sampah sembarangan? Kata temannya, Askon. Melihat teman terpeleset, tiba-tiba Aufa muncul sambil tertawa. Hei, jatuh ya, asik-asik. Biasanya anak-anak seperti itu. Kalau lihat yang seperti itu. Next. Nah, pada jam istirahat kedua, nah itu tanpa sepengetahuan misal, tanpa sepengetahuan kan. Pada jam istirahat kedua, Bapak kan memanggil Aufa untuk melakukan restitusi. Dipanggil, nih, yang ini nih, yang kita sebagai manajer dalam melakukan restitusi. Dipanggil, berhadapan. Aufa, tadi Bapak mendengar katanya Aufa sudah membuang sampah sembarangan ya. Coba, kalau pemikiran kita bagaimana? Apakah mana si Aufa? Sini. Biasanya seperti itu kan? Minta maaf. Seperti itu kan? Nah, kalau di sini berbeda ya di segitiga restitusi karena kita posisinya sudah memposisikan diri kita sebagai manajer bukan penghukum. Kalau kita sebagai penghukum udah pasti langsung dihukum push up, gitu kan? Nah, dipanggil, Aufa, tadi Bapak mendengar katanya Aufa sudah membuang sampah sembarangan ya, tapi muka tetap tidak marah. Nah, pasti jawab, ya. Terus apa akibatnya Aufa membuang plastik sembarangan di tempat? Ada yang jujur, ada yang tidak. Karena ini hanya sebagai ilustrasi yang mempermudah ya. Makanya seperti ini, mengakibatkan Akif jatuh, Pak, gitu kan? Mengakibatkan Akif jatuh. Menurut Aufa, perbuatan yang Aufa lakukan itu sebuah kesalahan atau tidak? Jadi tadi itu bukan, itu salah, gitu. Jadi biar mereka meyakininya, gitu, bahwa itu dia yang mengaku yang salah. Iya Pak. Nah, di sini ada kata. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu Bapak ucapkan selamat datang untuk peserta didik baru di kelas 5. Namun sebelum pembelajaran kita laksanakan, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan kelas yang nanti akan diyakini oleh kalian, bukan peraturan ya. Kalau peraturan dari Bapak, kalau keyakinan, kalau kesepakatan kalian yang membuatnya. Siap? Siap. Nah, nanti tuliskan apa saja yang tidak boleh ada di
kelas atau yang dilarang atau yang saya memang tidak mau seperti ini. Tuliskan di sini. Ya, nanti setelah ini nanti silakan tempel ke sana. Nanti kita bacakan sama-sama. Paham? Ya. Ini akan Bapak bagikan satu-satu. Silakan. Silakan. Yang sebelah sana sini. Ini bagikan ke belakang. Ini bagikan ke belakang. Sudah, silakan tulis. Silakan tulis sesuai yang tadi, ya. Sesuai yang kalian inginkan, ya. Tulis. Yo. Iya, tulis. Bebas mau apa aja, ayo. Ayo. Boleh pakai pensil juga boleh, nggak apa-apa. Ayo. Yang sudah boleh tempelkan yang dua meja sebelah sana di sebelah kiri. Udah belum? Yo. Kalau yang sudah silakan tempelkan pakai ini. Iya, silakan tuliskan. Udah? Sebelah sini udah? Udah, ini ya tempelkan. Nih. Jadi seperti ini. Tempelkan. Nah, kalau bisa kasih nama di bawahnya siapa gitu. Ya. Ya nih, udah. Ya. Boleh. Sebelah sini. Ya, tempelkan. Di situ aja, enggak apa-apa. Bebas. Di sini nih. Di sini. Nah, udah tempelkan. Nah, nih ininya. Ya. Nih. Ya, silakan tempelkan. Ya, udah, sebelah sana. Udah nih, tempelkan. Ya, sebelah sana. Ya. Udah, yang udah duduk kembali ke tempat duduknya. Ya, ada lagi tidak? Udah? Ini. Udah, di sini. Nah, tempelkan sebelah sana. Ayo, apa lagi? Udah, ayo ini tempelkan. Ya. Ayo, belum? Udah. Baik. Sekarang ini adalah yang diinginkan oleh kalian, ya kan? Selama berada di kelas. Bapak coba contohkan. Dilarang mencoret bangku dari Runi dan Tina. Dilarang mencoret bangku. Setuju tidak ini? Setuju. Kalau dilarang mencoret bangku berarti nilainya itu, nilai kebajikannya itu apa? Menjaga kebersihan. Berarti satu apa? Menjaga kebersihan. Ya kan? Udah, yang ini. Menyontek dari Ani. Ya, dilarang menyontek. Apa berarti? Kalau nyontek, berarti kita harus jujur. Berarti dua. Jujur, gitu kan? Ini udah. Dilarang nyobek buku. Ayo, masuk kemana?
menyobek-nyobek buku, maksudnya menyobek buku dari siapa ini? Dari Isna. Menyobek-nyobek buku orang lain, gitu. Berarti menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Apalagi? Jangan buang sampah sembarangan dari Winanda dan Rita. Ya. Maksudnya kemana? Menjaga kebersihan. Nanti sudah. Dilarang make up di kelas dari Emilia. Dilarang make up di kelas. Kalau make up itu masuknya ke dalam apa namanya? Berarti jangan terlalu berlebihan. Berarti nilai yang dikandungnya itu menjaga dilarang berlebihan itu berarti dilarang berlebihan dalam segala hal, ya kan? Bukan dilarang ya. Apa? Ayo, coba. Sopan tidak itu dengan make up coba kalau anak sekolah? Jadi sopan santun. Nah, terus di sini dilarang rambut gondrong dari ini. Berarti kalau rambutnya seperti bapak, gondrong tidak bapak? Ya. Berarti kelihatannya apa? Rapi. Menjaga kerapihan. Apalagi Arniah dan Una hadir ke sekolah tepat waktu. Berarti namanya apa? Disiplin ya. Disiplin. Terus apalagi? Jangan membawa makanan dan minuman ke kelas, Siti Rohmah. Berarti kalau lagi belajar harus belajar. Kalau lagi istirahat baru boleh makan dan minum. Jadi apa? Tertib. Menjaga apa? Menjaga apa? Ketertiban. Apalagi? Dilarang main bola di kelas. Nanti kena kaca. Berarti sama menjaga ketertiban termasuk. Yang terakhir apa? Jangan mengganggu orang yang lagi belajar. Berarti jangan mengganggu. Apa itu? Maksudnya kemana? Menjaga ketertiban. Coba slide ini ada lagi tidak yang ada di kalian? Apa boleh? Selain yang tertulis di sini, apa? Di kelas ini Pak, jangan ini, jangan apa? Coba. Nanti maksudnya kemana? Memakai, udah baca belum semuanya? Udah ya? Memakai seragam lengkap. Berarti maksudnya kemana? Memakai seragam lengkap? Disiplin gitu. Berarti semuanya sudah tercover di sini. Jadi inilah kesepakatan kelas kita. Nanti ini harus diyakini bahwa kelas kita ini menjaga kebersihan. Coret-coret tembok berarti harus dijaga. Coret-coret apa? Meja, membuang sampah, gitu kan? Jujur, jadi harus jujur. Yang kedua, jujur. Pas ditanya, kenapa tidak sekolah? Harus jujur. Mencontek perbuatan jujur tidak? Tidak. Menghargai orang lain, berarti harus selalu
baikan dengan teman, sopan santun. Kalau di sini biasa kita kalau ketemu Bapak Guru suka apa? Salim. Kalau sesama teman juga apa? Harus ya menjaga kerapihan, disiplin dan menjaga ketertiban. Nah, sepakat kita ini? Sepakat? Setuju kita gunakan di kelas? Setuju. Berarti kita harus ya yakin bahwa ini dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy, guru sekolah SDN Waringin Jaya 1. Saya rekan sejawat CGP Bapak Muhammad Purkon, sekaligus Bapak Muhammad Purkon ini adalah pimpinan saya di SDN Waringin Jaya 1. Saya mengapresiasi kegiatan diseminasi tentang budaya positif di kelas yang insya Allah akan direfleksikan ke dalam aksi nyata di seluruh kelas di SDN Waringin Jaya 1, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang. Adapun yang saya sedikit tahu dan paham tentang budaya positif, diantaranya 1. Disiplin positif, 2. 5 kebutuhan dasar manusia, 3. Posisi kontrol guru, yang keempat pembuatan keyakinan kelas, dan yang kelima segitiga restitusi. Demikian apresiasi dari saya. Semoga kegiatan ini bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya di SDN Waringin Jaya 1, umumnya di sekolah yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.